Salam jumpa kembali di Kabar Bamuswari TV. Saya Wulan akan mengabarkan informasi terkini. Minggu lalu ketika KPK mencokok Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, Noel, itu Pak Mahfud langsung memposting di akun medsosnya mengapresiasi langkah KPK sekaligus mengapresiasi Presiden. Sebagian orang mengatakan bahwa ini justru tamparan bagi Presiden karena Pak Presiden berteriak-teriak meminta jangan ada yang korupsi, tapi lalu lingkaran dalamnya, pembantunya sendiri yang melakukan tindakan pidana itu. Apa pandangan Pak Mahfud? Kenapa Pak Mahfud mengatakan bahwa ini apresiasi untuk KPK sekaligus juga untuk Presiden? Ya, ada yang bilang ini tamparan kepada Presiden. Itu biasa. Tapi banyak yang muji juga bahwa Presiden bisa membiarkan. Dua sisi lah, Pak. Selalu lah. Tidak apa-apa. Itu hebatnya demokrasi itu. Sehingga kita ini, saya terutama sekarang ini menghayati perbedaan pendapat. Ada orang suka gitu, suka gini. Dulunya tuh saya suka marah orang tuh kok gitu. Tapi sekarang saya menikmati, iya ya, kita bisa berbeda ya. Yang dulu orang saya benci itu, saya lihat tuh bagus juga nih gitu. Karena ini demokrasi, ternyata demokrasi itu kalau dihayati begitu indah. Tidak apa-apa, ada yang memuji, ada yang tidak. Bahkan lebih dari itu, Mas. Ada yang mengatakan penangkapan Ebenezer itu atas rekayasa Jokowi. Oh, sampai ada menduga begitu? Ada misalnya Edi Mulyadi tuh, yang dapat dari temennya, dan itu banyak dipercaya, banyak dibahas juga di podcast-podcast. Yang katanya, ini Ebenezer ini ditarget karena dia membela Munarman dan membela Abraham Samad. Sehingga ketika ada kasus-kasus ribut-ribut ijazah, dia malah ikut menyerang si yang lari itu, Sylvester. Jokowi katanya marah sehingga pesan ke KPK agar Ebenezer ditangkap gitu. Ada yang menanalisis begitu, ya enggak apa-apa, silahkan analisis. Bagi saya, sama dengan Deng Xiaoping ketika dia mengatakan, tidak peduli kucing itu warna bulunya itu putih atau hitam, yang penting nangkap tikus. Saya tidak peduli apakah itu perintah Prabowo, apa itu perintah Jokowi, yang penting KPK nangkap koruptor. Gitu aja, kan gitu toh. Siapapun, pokoknya kalau koruptor kita ganyan. Mau motifnya gitu. Apapun, siapa yang menyuruh, nggak peduli. Siapa yang motif kalau memang terbukti koruptor. Gitu. Tapi ada diskusi lain yang ketiga, ada yang bilang ini keberhasilan Prabowo atau tamparan kepada Prabowo karena ada di kabinetnya sendiri. Ada yang bilang ini karena rekayasa Jokowi marah kepada Ebenezer gitu. Tapi juga ada yang bilang ini KPK udah mulai bangkit, mulai lepas dari cengkeraman satu kekuatan politik tertentu. Itu termasuk Pak Mahfud di tweetnya Bapak kan? Iya, dan saya konfirmasi kepada beberapa orang tadi, mana Pak benar nih KPK lakukan itu? Enggak, Pak. Ini KPK sekarang sudah mulai bangkit lagi untuk independen. Ya bagus menurut saya kalau gitu. Tapi seumpama pun benar teorinya bahwa itu disuruh Jokowi, enggak apa-apa. Jokowi suruh tangkap aja koruptor-koruptor itu. Makin banyak justru makin bagus ya? Makin banyak makin bagus. So, rakyat juga ingin ditangkap. Nangkap koruptor begitu. Tapi soal Pak Mahfud mengapresiasi Presiden, kalau kita lihat di mana Pak ininya? Apresiasinya. Karena tidak mungkin seorang wamen bisa ditangkap tanpa ada tanpa persetujuan. Memberitahu lebih presiden. Oh, nggak mungkin itu ya? Nggak mungkin. Okay. Tidak mungkin. Memberitahu lebih dulu. Iya, memberitahu lebih dulu. Nggak mungkin. Itu. Nggak masuklah di akal saya seperti Reza Khalid itu jadi tersangka sekarang buron kalau tidak lapor presiden dulu, kan itu akan menimbulkan kegoncangan politik. Dan presiden berhak tahu untuk itu sebagai kepala negara. Sehingga saya apresiasi Pak Prabowo tidak melindungi, apalagi Ebenezer ini katanya anak buahnya. Gitu. Meskipun kritik saya kepada KPK itu Ebenezer katanya kena OTT. Nggak mungkin OTT. Itu bukan OTT menurut Pak Mahfud. Bukan OTT karena peristiwanya bulan Desember. Iya, dia menerima uang pertama itu di bulan Desember. Kalau melihat data KPK. Bukan OTT, itu mengkonstruksi kasus. Bukan OTT. Kalau OTT itu rumusnya satu, sedang melakukan. Mas Rizal tangkap basah lah ya. Menyerahkan ke saya 3 miliar, tangkap. Atau sesudah menyerahkan sudah itu ada orang ngelihat dari sana, lapor ke polisi, Pak itu baru menyerahkan uang, bisa. Atau sesudah pergi lama terus ada melihat lagi masyarakat, saksi Pak saya dengan tangkap, itu namanya OTT. Kalau di dalam hukum nih, Ebenezer nih kapan OTT-nya?
Di mana OTT-nya? Apa yang diambil? Gitu kan? Tapi apa sesungguhnya perbedaan, Pak? Dari segi hukum OTT dan konstruksi kasus. Sama aja kan sebenarnya. Yang penting pasal yang dikenakan itu kan? Iya. Kalau Iya kan, OTT Pak? itu... Mungkin maksudnya lebih gengsi lah kalau KTT. Enggak, ETT itu artinya apa? Orang nggak bisa ngelak lagi. Karena sudah tangkap tangan Itu kan? maknanya ya? Iya kan? Tangkap Kalau tangan ya? mengkonstruksi kasus bisa beda. Bisa beda? Bisa beda. Oke. Bisa beda dan ada waktu untuk pra-peradilan. Mengkonstruksi kasus itu kan ditetapkan dulu tersangka pra-peradilan. Kalau OTT langsung borgol. Dan buat KPK OTT nggak perlu kerja keras, dengerin dari orang aja laporan langsung tangkap gitu. Iya. Kalau konstruksi kasus butuh effort kan Pak ya. Tapi menurut saya yang nggak tahu nanti bagaimana nih menjelaskannya KPK. Nggak mungkin orang menerima uang bulan Desember kok ditangkap di bulan Agustus lalu dibilang itu OTT. It's omong kosong, salah itu. Secara hukum nggak benar. Gitu. Nah, cuma memang kan jadi pertanyaan. Mobil yang banyak, yang nilainya 81 miliar itu. Dan motor-motor itu? Iya, di OTT di mana? Iya kan? Betul. Mungkin itu pencucian uang. Sehingga bisa larinya ke TPPU? Iya. Nah, kalau itu serius tuh. Bukan hanya bicara 3 miliar itu, kalau pencucian uang itu. Dan saya sudah mendengar selentingan gitu bahwa KPK sekarang mulai membuka opsi mengembangkan ke tindak pidana pencucian uang di kasus ini. Ya kan memang aneh kan banyak motor, kayak pawai kan pada waktu itu. Lagi pula Mahfud bukan semata-mata lamanya, tetapi juga pelibatan orang-orang di situ. Kan ada wakil menteri, ada dirjen, ada direktur, ada koordinator, ada subkoordinator. Ini kan jadinya kayak terlembaga, Pak. Ya makanya. Mestinya kan Pak KPK membuka semua ini, tuh, Pak. Harusnya itu dibuka. Membongkar itu. Dan itulah model pencucian uang. Jadi terstruktur kayak gini, berjenjang kan ini tugasnya. Itu salah satu modelnya untuk mengindikasikan pencucian uang. Ini yang memasukkan ke investasi, ini yang beli mobil, ini yang ke pabrik, ini kan itu itulah pencucian uang itu. Macam-macam tuh nanti. Misalnya dalam bentuk warisan yang dibuat akta berlaku surut gitu kan banyak yang curiga juga kan. Si Emmanuel ini mulai dari taruhlah orang yang tukang ojek atau apa kok ketika laporan harta pertamanya sudah 17 sekian M gitu orang mulai curiga kan begitu. Meskipun asas praduga tak bersalah harus tetap. Tapi menduga begitu tuh bukan melanggar asas praduga tak bersalah ya. Orang boleh saja menduga, tidak melanggar hukum menduga. Yang tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah itu adalah perlakuan hukuman sebelum dihukum oleh hakim. Sebelum dihukum oleh Kalau hakim. cuma dianalisis oleh kita, itu bukan asas praduga, bukan melanggar asas tidak bersalah. Itu bisa saja orang sudah banyak yang mengatakan gitu. Kita lihat aja lah perkembangannya. Dan kalau dilihat penjelasan KPK, Pak Mahfud, ini berlangsung sejak 2019 menurut data KPK. Berarti kan sekian lama ini berlangsung kan? Iya. Ya berarti ini pencucian uang kan awal periode keduanya Pak Jokowi berarti ya 2019. 2019 awal makin kuat dugaan pencucian uang. Sehingga di Kemenaker itu ya pasti sudah ada pada periode Menaker sebelumnya kan mestinya kalau 2019. Saya mau meneruskan sedikit tentang apresiasi terhadap Presiden. Kalau gitu Pak Mahfud melihat sampai sejauh ini bulan ke-10, tapi ini udah masuk bulan ke-11 Pak. Bagaimana Pak Mahfud secara umum melihat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Mulai menampakkan hasil, ya. Artinya begini, korupsi baru itu sekarang tidak banyak terjadi kecuali yang Noel ini. Noel ini, ini memulai babak baru. Yang lain nampaknya takut itu, sehingga yang lama sudah mulai dibuka satu-satu sejauh tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Saya bilang ya enggak apa-apa, itu kan strategi dia harus diapakan dulu. Kan saya pernah cerita tentang teori papan catur itu, ini di sini dulu, ini di sini dulu. Kalau dia mau buat serangan, siapa penyerangnya, siapa back kanan, back kiri, gelandang kanan, gelandang kiri, kipernya siapa kan sudah diatur semua. Mungkin nih serangan akan secara lebih besar-besaran mudah-mudahan terhadap koruptor maksud saya dilakukan oleh Pak Prabowo ya dalam sampai Oktober lah. Sesudah itu harus genjot semuanya gitu. Ya karena kita lihat Pak, kalau sekelas menteri, wakil menteri saja sudah terlibat,
sementara teriakan Pak Prabowo untuk jangan korupsi segala macam, berarti harusnya ada sesuatu yang lebih keras, Pak, yang harus dong, kita tunggu dari pemerintahan Prabowo ya. Kritik yang merata dari masyarakat, baik yang kasar sekalipun maupun yang secara halus mengatakan Pak Prabowo ini pidatonya keras tetapi tidak mengontrol pelaksanaannya di tingkat anak buah. Melalui podcast ini sampaikan nih bahwa banyak orang sudah menilai setiap Bapak pidato itu hebat. Tetapi efeknya ke bawahan Bapak belum banyak. Gitu. Tapi kalau meskipun sudah ada ya. Meskipun sudah ada ya. Orang jadi berpikir juga Pak Mahfud, ini muncul orang seperti Noel tertangkap. Apakah kita salahkan sepenuhnya kepada Noel? Ya, atau juga mulai melihat, lah kemarin ketika penunjukan menteri kan memang tidak seperti yang dibayangkan orang. Tiba-tiba ada si ini masuk, ini si ini masuk. Bukankah memang proses dari awal bermasalah sehingga muncul seperti ini kan? Iya, Noelnya juga harus disalahkan pertama. Nomor satu Noel yang pertama. Orang harus nyalakan. Ya, dia harus yang pertama yang melakukan. Kan hukum itu yang bertanggung jawab. Kalau pidana pelaku utamanya sendiri. Tidak orang yang merekomendasikan. Yang kedua memang yang harus dievaluasi ulang. Kenapa kemarin orang-orang yang bermasalah gitu. Iya, sejak awal kan orang mempertanyakan itu, Pak. Bukan hanya Noel kan. Iya, ada banyak orang yang ada yang sudah mundur juga tidak diduga kasus. Kemudian ada orang yang sampai sekarang tidak jelas apa visinya tentang negara. Persis. Itu harusnya kan dievaluasi ulang. Bukan hanya soal hadiah politik dan sebagainya, itu sudah dikatakan banyak orang. Silakan aja, itu haknya Pak Prabowo, haknya orang yang menang. Tapi mbok yao gitu ya, ada ukuran-ukuran. Tidak sepertinya menyempelikan rakyat gitu kan. Iya. kayak gini disuruh mimpin rakyat kan gitu kan. Persis, kan itu pikiran orang. Dan kan? bayangkan Mahfud dilantik pada 20 Oktober lalu Desember sudah menerima uang. 2 bulan, Pak. Malah mungkin 1,5 bulan udah langsung bermain. Malah mungkin 1,5 bulan. Bisa jadi, Pak. Kalau nerimanya tanggal awal Desember. Persis, Pak. Bisa jadi 1 bulan 1,5 bulan. Pak Mahfud, Anda kan pernah jadi menteri ya. 2 kali jadi menteri, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, pernah di DPR, jabatan-jabatan strategis, tapi lalu bisa terhindar dengan godaan maupun jebakan korupsi. Apa Pak yang mestinya menjadi pegangan atau catatan bagi pejabat kita, mungkin menteri atau siapapun dirjen dan segala macam, supaya tidak ikutan terjerat kasus korupsi? Pertama, kalau saya karena mensyukuri saja, saya tidak pernah membayangkan bisa jadi pejabat dengan gaji tinggi. Oleh sebab itu apapun saya syukuri, apapun. Nomor satu mensyukuri apa yang didapatkan. Jadi untuk apa lagi saya dapat hal gini? Saya tuh cita-cita yang tertingginya kalau jadi dosen udah guru besar, gajinya udah cukup untuk zaman sekarang. Apalagi ngajarnya sampai lebih dari 15 universitas waktu itu. Udah cukup, tapi bisa jadi menteri. Wah cukup sudah. Untuk apa? Syukur yang pertama. Yang kedua ya malu. Maksudnya? Ya, malu kepada keluarga, kepada anak. Ini dari mana gitu kan. Ini perbuatan yang memalukan. Dan yang ketiga, ini yang harus diingat. Hukuman itu biasanya datang juga kapanpun. Iya kan? Iya. Ini semua yang dulu merasa aman nih sekarang udah pada takut juga ini. Sudah selesai jadi menteri, sudah apa masih dicari-cari kan? Belum tentu tidur nyenyak mereka. Belum tentu tidur nyenyak gitu. Dibahas oleh orang-orang terus setiap hari di TV, di medsos gitu. Kan hukuman itu pasti akan datang. Nah, hukuman itu seumpama tidak bisa terhukum secara fisik, ada namanya dalam ilmu hukum itu ada hukuman yang sifatnya otonom. Kalau hukuman ditangkap oleh KPK, masukkan penjara, digelandang, itu namanya hukuman heteronom. Hukuman yang dipaksakan oleh kekuatan aparat. Tapi ada hukuman otonom, Mas. Biasanya yang begitu-gitu memberi akibat sangat buruk terhadap kehidupan keluarga. Ya, macam-macam lah. Ada orang yang ditinggal oleh istrinya kawin dengan sopirnya bawa uang dia yang dititipkan, tapi dia tidak berani nagih. Karena apa? Karena nagih nanti sopirnya teriak bahwa uang itu dari situ. Ada orang yang sudah masuk penjara, istrinya berdatangan minta rumah agar dibalik nama atas namanya, kan malu. Iya. Gitu. Itu sanksi heteronom. Gitu. Oleh sebab itu karma, kata kearifan budaya kita itu. Itu kalau di dalam ilmu hukum itu namanya hukuman yang bersifat otonom. Datang tanpa ada aturan, hukuman itu datang. Saya pernah cerita sama ada seorang teman sekolah saya nih, tiba-tiba nangis
datang ke saya, dia keluar dari penjara. Kenapa dia nangis? Maaf Mas katanya, maaf. Saya telah memalukan alma mater kita. Saya ketua alumni waktu itu. Saya memalukan. Kenapa? Saya dipenjarakan karena saya menandatangani bansos yang diberikan ke DPRD itu loh. Tapi terus DPRD-nya bertanggung jawab, hanya mengajukan proposal, cair uang, kepala daerahnya nyuruh ini tahan lah. Oke, itu selesai ditahan. Tapi apa yang terjadi? Sesudah dia diberitakan korupsi gitu, anaknya menghilang. Anaknya tuh anak soleh, sering ke masjid, jadi pengajian, jadi contoh, juara terus di sekolah. Begitu bapaknya diberitakan korupsi, dia menghilang. Dicari kemana-mana, tidak ada. Bapaknya keluar korupsi, anaknya pulang tuh sudah matanya merah, rambutnya panjang, sudah tato semua seluruh badan, tidak mau sembahyang lagi. Wow. Kenapa? Malu saya punya ayah seperti kamu. Saya lebih baik dari jadi penjahat dari sekarang. Hancur kan? Itu bapaknya namanya. Terpukul sekali ya? Iya, masih hidup sekarang, masih hidup. Itu namanya hukuman otonom. Di dalam ilmu hukum itu ada. Oleh sebab itu dia katakan nilai-nilai kebaikan itu tidak semua menjadi hukum. Yang menjadi hukum itu yang dijadikan undang-undang ini. Tapi kan banyak kan yang belum bisa jadi hukum. Nah inilah akhlak gitu. Nah kalau Anda langgar ini bebas dari hukum, Anda tidak akan aman. Dan itulah sejarah kehidupan manusia. Ya. Makanya ya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno kan itu maksudnya. Ya, itu bahwa tidak ada pelajaran bagi sekarang. Semua orang. Nah, itu kan artinya jangan lupa sejarah. Gitu. Kamu aman dari hukum sekarang, sedang berkuasa kamu aman, sesudah itu disia-siakan orang, dihinakan orang. Itu kan hukuman otonom. Orang yang begitu gagah jadi presiden, begitu turun, diajak orang kemana-mana. Harus cari orang untuk kelihatan bahwa dia masih dikunjungi orang dan sebagainya. Kan kasihan kan? Itu akan terjadi pada siapapun, pada kita. Oleh sebab itu ketika berkuasa ya, sakmatio kata orang Jawa, secukupnya aja lah. Sakmatio. Tapi juga jangan terlalu kikir juga. Tapi jangan menghambur-hamburkan apa yang bukan haknya. Itu Mas kalau Anda tanya, bisa menjaga begitu gitu. Ikuti terus informasi terkini. Jangan lupa like, komen Bamuswari TV. Saya Wulan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.